Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kondangnya kesaktian Kyai Jinten dan Mbah Dalem Agung sampai Sunan Kalijogo menyuruh Pangeran Benowo berguru kepadanya. Dikutip dari sisi lain misteri.blogspot.com 26 Februari 2020. Di daerah Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Adiwerna, ada desa yang bernama Tembok Luwung. Ada cerita dibalik asal-usul dari desa tersebut. Dan siapakah Mbah Dalem Agung? Jika kita ziarah ke makam Kyai Jinten, maka kita akan melihat makam Mbah Dalem Agung. Hingga kini jati diri Mbah Dalem Agung masih misterius. Berdasarkan penelusuran lapangan, setidaknya ada 3 versi mengenai jati diri beliau. Di antaranya adalah 1. Mbah Dalem Agung masih satu orang dengan Kyai Jinten. Hal ini diperkuat dari sumber-sumber yang dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 2. Bahwa Mbah Dalem Agung dan Kyai Jinten merupakan 2 orang yang berbeda. Kyai Jinten adalah seorang ulama dari Pangkah, istri Nyai Jinten, sekaligus merupakan guru Pangeran Benowo atau Ki Gede Balamoa. Sedangkan Mbah Dalem Agung sendiri merupakan guru dari Kyai Jinten. Dinamakan Mbah Dalem Agung karena di komplek makam tersebut ada satu makam yang di dalamnya ada orang atau wali agung. Nama lain dari beliau juga Mbah Dagan atau Undagan, yang artinya makam paling tinggi. Bisa juga maknawi, diartikan sebagai makamnya orang yang berilmu tinggi. Undagan atau tundagan bertingkat-tingkat. Hal ini diperkuat dengan pengakuan oleh juru kunci makam Mbah Dalem Agung yang menyatakan bahwa makam yang berpendopo atau berundag sejatinya merupakan makam Mbah Dalem Agung. Sedangkan makam Kyai Jinten berada di bawah pohon jati, tepatnya berada sekitar 3 meter arah tenggara dari makam Mbah Dalem Agung. Mbah Dalem Agung adalah nama yang digunakan untuk menyebut kumpulan makam yang berada di pendopo berundak. Diceritakan bahwa sebenarnya di pendopo yang berundak ini ada 27 makam, namun sekarang tinggal 3 makam saja. Sedangkan sisanya 24 makam sudah tertutup oleh keramik pendopo. Adapun 3 makam tersebut adalah Mbah Dalem Agung, istrinya dan anaknya. Lalu untuk 24 makam yang tertutup diduga merupakan makam para kerabat dan pengikut atau murid-muridnya. Menurut penuturan juru kunci dan warga sekitar bahwa Mbah Dalem Agung merupakan wali agung yang sangat sakti. Hal ini dibuktikan dengan bergurunya Kyai Jinten kepada beliau. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyuruh Pangeran Benowo yang saat itu menjadi mubalik di daerah Pemalang untuk berguru kepada Kyai Jinten. Ini menandakan bahwa Kyai Jinten adalah tokoh ulama di Tegal yang sangat sakti atau mumpuni dalam agama Islam. Jika Kyai Jinten adalah tokoh yang sakti, itu artinya Mbah Dalem Agung lebih sakti lagi, atau minimal sama saktinya dengan Kyai Jinten. Adapun asal-usul Mbah Dalem Agung hingga kini masih misteri. Nama asli beliau juga belum bisa dipastikan. Beliau sezaman dengan Syekh Datuk Kafi. Adapun untuk sebutan Dalem Agung, jika dilihat dari toponiminya, maka beliau berasal dari Cirebon. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah tempat atau bangunan di wilayah Cirebon yang bernama Dalem Agung Pakungwati.
Boleh jadi beliau merupakan ulama yang dipercaya sebagai penasehat dari Dalem Agung Pakungwati. Bukti-bukti lain yang bisa memperkuat dugaan ini adalah dengan ditemukannya pecahan piring porselen dan lubang-lubang pada tembok keliling makam dengan diameter mirip ukuran piring. Menurut salah satu warga, piring-piring ini memang dulunya menempel pada tembok keliling makam. Jika kita melihat tembok keliling makam Mbah Dalem Agung, maka ada kemiripan dengan Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu dengan adanya piring porselen yang menempel menghias dinding atau tembok bangunan. Kemungkinan piring porselen yang ditemukan di makam Mbah Dalem Agung berasal dari Cina atau Tiongkok. Piring-piring ini kemudian dibawa ke Cirebon, digunakan untuk banyak keperluan, diantaranya sebagai penghias dinding tembok keraton. Oleh Mbah Dalem Agung sendiri, kemudian piring-piring ini juga dibawa ke tembok Luwung, hingga pada akhirnya digunakan sebagai hiasan dinding padepokan. Ada dugaan bahwa ketika beliau dan rombongannya sampai di wilayah ini, beliau mendirikan padepokan sebagai sarana menyebarkan agama Islam dan belajar ilmu olah kanuragan. Padepokan ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Desa Tembok Luwung. Tembok Luwung berasal dari kata tembok yang merujuk pada bangunan atau tembok padepokan, sedangkan luwung merujuk pada alas atau hutan. Dengan demikian, tembok luwung dapat diartikan pula sebagai tempat atau bangunan yang berada di tengah hutan. Setidaknya di dalam buku asal-usul desa dan kelurahan di Kabupaten Tegal sudah ada 3 pendapat mengenai asal-usul desa Tembok Luwung. Namun setidaknya pendapat yang satu ini pun masuk akal dan dapat diterima. Padepokan inilah yang sekarang berubah menjadi makam Mbah Dalem Agung. Selain pecahan piring porselen juga ditemukan semacam pecahan tutup sesaji yang terbuat dari batu. Dengan demikian bisa diketahui bahwa Mbah Dalem Agung adalah ulama yang hidup sekitar abad ke-15 atau sekitar tahun 1420 sampai 1460. Demikian sekilas kisah kondangnya kesaktian Kyai Jinten dan Mbah Dalem Agung, sampai Sunan Kalijogo menyuruh Pangeran Benowo berguru kepadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.